Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Berjumpa lagi di sore ini, di sore puasa kita yang ke-20. Menemani waktu sore teman-teman menjelang berbuka, kita akan ngobrol-ngobrol asik di program Ngobrol Sini Yuk. Ya, kali ini bintang tamu yang akan hadir adalah seorang stand up comedian yang sudah terkenal marang melintang di dunia komedi tunggal di Indonesia, yakni Bang Yuda Keling. Nah, sebagai informasi mungkin bagi teman-teman sekalian bahwasanya Bang Yuda Keling ini merupakan salah satu kontestan di stand up komedi Indonesia yang diadakan oleh salah satu TV nasional di Indonesia. Dan beliau merupakan salah satu pesertanya. Dan juga Bang Yuda Keling ini merupakan salah satu YouTuber juga di Indonesia. Dengan hari ini bincang-bincang ngobrol asik kita pada hari ini. Kita mau informasikan dulu nih kepada teman-teman sekalian bahwasanya ITP telah membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk siswa SMA, SMK atau MA yang sederajat. Dia beruntung nanti menjawab pertanyaan yang paling gampang. Untuk pertanyaan kuisnya, sangat gampang sekali pertanyaan kuisnya. Apa alamat website untuk pendaftaran mahasiswa baru di Institut Teknologi Padang? Nah, gampang kan? Silakan kirim nih ke email yang ada di bawah ini, email, telepon, kuis jawabannya ke bawah ini, ada nomor teleponnya. Nah, harus pakai sesuai dengan format yang kita berikan ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ajak aja langsung Abang Yuda Kelingnya untuk bergabung bersama kita. Oke, sebentar Bang Yuda Kelingnya kita tunggu dulu untuk bergabung. Sembari menunggu, sekali lagi kita informasikan ya kepada teman-teman bahwasanya teman-teman bisa klik di spmb.itp.ac.id. Proses pendaftarannya gampang, tinggal klik di sana. Ada berbagai menu di sana lengkap. Mulai dari pendaftaran mahasiswa reguler, pendaftaran mahasiswa beasiswa yayasan dan juga kelas mitra. Mungkin beberapa penjelasan, kalau yang reguler itu khusus untuk siswa SMA, SMK, SMA atau MA sederajat. Kalau beasiswa yayasan juga khusus. Dan juga nanti akan ada untuk yang lain juga. Kita coba lihat Bang Yuda Keling untuk bergabung bersama kita. Iya, ini dia. Yo Bang Yuda Kelingnya untuk menunggu Bang Yuda Keling dulu untuk bergabung. Halo, Ini dia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Suara gue Yuda? kedengeran jelas gak? Jelas, jelas sekali. Kedengeran Lagi di jelas? mana nih? Jelas. Lagi di mana Bang ya? Atau patah-patah? Enggak patah-patah, aman aja kok. Oh ya, udah, alhamdulillah. Nah, Soalnya lagi gue di lagi mana Bang Yuda? di dalam rumah nih, lagi Oh, di luar rumah. serius. Tapi tetap Bukannya lagi PSBB? di rumah gitu. Oh gitu, bukannya lagi PSBB, nggak kena apa nih? Nggak kena razia Apa? ntar? Bukannya lagi PSBB, Kenapa? nggak kena razia ntar? Gue harusnya pakai headset dulu kali ya, bentar ya. Iya, iya, mungkin kena angin tuh. Iya, 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 Yo. iya, 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 oke. Saya tunggu dulu Bang Yuda mau pakai handsfree dulu ya karena beliau lagi di luar di luar daerah. Padahal lagi PSBB ya. Kenapa di luar nggak tangkap sama PPP nanti itu. Oke, eh, kita akan bahas tentang hate speech ya kali ini ya teman-teman ya. Kalau secara bahasa hate speech itu bisa diartikan sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat secara fisik, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Itu menurut beberapa situs yang kita lihat ya. Kita akan melihat perspektif hate speech ini dari perspektif seorang stand up komedian yakni Bang Yuda Keling. Gimana sih perspektif beliau terhadap hate speech ini? Nah, banyak sekarang kan banyak kejadian-kejadian yang bilang ini seharusnya agak hate speech ini biasa aja, ini seni ini hate speech ini gitu loh. Kita akan bahas bersama Bang Yuda Keling nanti seluk-beluknya dan bagaimana sih seorang stand up comedian menghadapi hate speech juga dari orang-orang di sekitarnya. Kan banyak nih yang sering dapat hate speech juga, sering dapat
kata-kata yang tidak mengenakan juga gitu loh. Coba kita tunggu dulu, kita ajak lagi bergabung Bang Yuda ke linknya. Sebagai informasi juga kepada teman-teman sekalian bahwasanya kuis sudah kita buka. Di bawah ada tuh kirim jawaban kuis via WA 0811 669224. Teman-teman teman-teman yang beruntung nanti akan mendapatkan paket data untuk 2 orang yang beruntung. Dan pertanyaannya gampang sekali dan udah kita kasih tahu juga tadi. Apa alamat website untuk pendaftaran mahasiswa baru di Institut Teknologi Padang? Gampang sekali kan? Mudah sekali untuk dapatkan hadiah. Ya, kita baca-baca komentar dulu. Sehat Bang Umar? Alhamdulillah sehat. Selamat sore kepada teman-teman yang baru bergabung. Eh, Semoga puasanya hari ini berjalan dengan baik ya. Belum ada yang membatalkan puasa. Secara Umar sendiri belum membatalkan puasa. Walaupun hari ini godaannya berat. Sangat berat. Oke, kita tunggu dulu. Bang Yuda ke linknya. Nah, ini kita coba tambahkan lagi Bang Yuda ke linknya untuk bergabung. Nah, ini. Halo. Halo. Udah. Halo. Assalamualaikum Bang Yuda. Waalaikumsalam. Piye kabarnya? Yo, gimana? Baik. Alhamdulillah. Lu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya udah lama nih nggak KTP 2015 terakhir ya, kalau nggak salah ya, jadi juri waktu itu. 2015 itu ya? 2015. Waktu itu jadi juri loh di stand up komedi kita yang di aula. Iya, ya. Ingat nggak? Iya, bareng sama Pras di Wah, sana. udah lama Gue ingetnya itu kesini ya. 2000. Iya, gue ingetnya 2016 malah. 2015, nggak apa-apa. Gimana Bang Yud? Puasanya gimana? Pol, lancar? Lancar banget. Karena kan nggak ada halangan nih. Nggak kemana-mana. Jadi cuma di rumah doang. Kalau Nggak bisa kemana-mana lah. banyak halangan ya? Iya, kalau di rumah doang nggak puasa bisa diomelin. Kalau di luar kan nggak ketahuan. Iya. Oke Pak Yud, kita mau langsung bincang-bincang juga nih, karena waktu kita juga nih ya. Tema kita Oke, sekarang kan boleh. head speech nih. Kalau secara bahasa nih kita cari-cari kemarin kan, head speech ini merupakan bentuk provokasi, hasutan, hinaan kepada individu atau kelompok dalam berbagai aspek, kayak ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, dan lain-lain. Nah, kalau menurut Bang Yuda nih, dari kacamata seorang stand up comedian sendiri, yang head speech itu sebenarnya gimana sih Bang, menurut Bang? Ya kalau dia ngatainnya orang yang nggak dikenal ya jatuhnya head speech sih. Kayak misal lu nggak kenal gua, tiba-tiba lu lagi di jalan, lu ada orang yang rasnya beda sama lu, terus tiba-tiba lu katain, dasar lu bla 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 bla, ya jatuhnya head speech lah. Iya, kita nggak Karena kenal kan lu gitu loh ya Pak. Iya, lu udah gak kenal ngomong sembarangan. Mungkin tapi kalau udah kenal lebih dalam, kenal personal sama orangnya, mungkin yang tadinya gayanya mungkin kayak gaya head speech, tapi karena lu udah saling kenal, bisa jadi kayak bercandaan personal lu dan dia aja. Iya, gitu betul. Ya. Sama kayak kita sahabatan nih Bang. Kan beberapa sahabatan gampang sekali ngomong-ngomong yang aneh-aneh kalahan kan, padahal itu bercanda kan gitu. Ya benar. Ya, mungkin kalau didengar sama orang di luar lingkar pertemanan lu, jatuhnya bakal aneh. Tapi karena lu udah saling kenal, apa yang lu ucapin dan temen lu ucapin udah tahu kalau ini konteksnya tuh bukan buat menyakiti, tapi konteksnya cuma untuk lelucon aja. Bercandaan aja gitu loh. Iya benar-benar. Nah, ini Bang Yot, apakah bisa disamain nggak sama roasting atau dark comedy? Apa sih bedanya tuh kan? Roasting kan lumayan. Kalau gue lihat lu roasting dulu di MLI, waduh, gue minta ampun lah kalau gue yang di roasting. Kayak lu roasting Joshua, kayak lu roasting siapa Bayuska. Aduh, Bayuska. ngeri sekali ya. Siapa sih bedanya roasting sama head speech atau dark comedy gitu? Kalau menurut gue ya bedanya head speech sama roasting, karena kalau roasting itu udah ada persetujuan antara gue dan orang yang bakal di roasting. Jadi sebelum gue ngerosting Bayu Skak itu, gue udah ketemu sama dia, ngobrolin apa aja yang mungkin bisa gue bahas dari dia, apa-apa aja yang mungkin nggak boleh dibahas gitu. Karena udah adanya persetujuan, jadi kayak ya udah kita udah tahu konteksnya ini untuk bercanda. Kalaupun nanti ada yang sedikit menyinggung, ya udah diomongin terlebih dahulu gitu.
Iya, iya, betul, betul, betul. Benar sekali itu, Bang. Kalau tanpa persetujuan ya jatuhnya ya emang ya mungkin emang gue juga pas di roasting itu rada kebablasan, cuma ya ya gitu sih. Tapi mungkin yang karena pendengar nggak tahu nih di posisi itu sebenarnya udah ada ngobrol sebelumnya kan gitu loh, Bang. Kalau roasting Iya. gitu kan. Iya, Ya iya, iya. kalau Udah tahu yang pas nih gue gitu. ngobrol sama Bayu Skak, gue udah ngasih tahu kalau gue bahas tentang ini. Mm, 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 Tapi mm, mm, pas mm. pas penyampaiannya bahasan gue melebar, emang ada yang nggak Iya, iya, nggak iya, iya. yang nggak sesuai sama apa yang diomongin sebelumnya gitu. Ya, tapi kan kalau roasting itu tandanya memang udah ada kayak persetujuan dan itu diizinkan lah kayak gitu ya. Iya, Mas ya. biasanya udah diobrolin Mm. dulu sebelumnya. Apa yang mau dibahas dari lu dan apa batasan dari lu. Kalau Iya, misal iya, dia nggak betul, mau betul, betul. dibahas tentang keluarganya, ya udah jangan ke arah situ. Karena kalau Iya, iya, iya. kalau dia udah bilang dia nggak mau dibahas tentang keluarganya, terus lu bahas ya, kalau dia marah ya wajar banget. Artinya kan lu yang melanggar Cari gara-gara. peraturannya. Iya betul. Iya, iya. Nah, gini Bang, kita kan udah tahu nih Hmm. Abang dari stand up komedi lama, do Suci 4 kalau nggak salah ya, sama Iya Bang baru Pras sama Pras juga dan dulu. teman-teman lain. Iya. Nah, di kalau gue baca-baca nih di Mhm. searching di Google juga, Ya, materi yang Abang bikin itu adalah self destruction. Nah, istilah kan ya. pakai istilah bahasa Inggris lah. Jadi secara Nah, harfiah tuh meledek-ledek kekurangan diri sendiri nih, gue yang ini, gue yang gini. Apakah itu tuh ya. kok milih tipe tipe kayak komedi yang kayak gitu sih, Bang? Mungkin bukan memilih ya, karena Mm-mm. gue rasa itu tuh karena stand up comedy datangnya dari keresahan dan dari apa yang kita alamin, Mm-mm. gue lebih sering mengalami hal-hal kayak gitu. Ya, 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 Nah betul, karena betul. gue sering ngalamin kayak gitu, jadi ya pas gue naik ke atas panggung, apa yang bisa gue ceritakan ya hal-hal yang pernah gue alamin kayak gitu. Mungkin Iya, 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 Pras iya. Teguh kalau stand up-nya beda karena dia dulunya anak breakdance ya, dia menceritakan tentang dunia breakdance yang dia tahu, dan dia karena dia bisa banyak gerak, dia ngegunain itu untuk Iya, stand iya, up-nya. iya, Nah iya, kalau iya. gue Iya, iya. karena lebih kayak bukan kalem sih, kayak kalem, terus lebih sering mengalami hal kayak gitu, jadi waktu di Mm-mm, atas mm-mm. panggung ya gue menceritakan tentang itu gitu. Iya, iya, iya. Gue baca juga di sejarah-sejarah lu yang dia ada di Google atau di beberapa situs penyedia itu, bahwasanya lu Hmm. tuh memang dari awalnya sering juga nih jadi bahan candaan oleh beberapa stand up komedian yang kayak Panji, kayak Radit, dan itu yang lu Oh, jadiin jadi sama Pras Teguh materi juga gitu. ya. Ini sama Betul Perteguh betul. juga iya. Ya, Ternyata teman udah dulu ya. Aduh, ada ya. Bang Pras juga yang udah masuk. Selamat bergabung Bang Pras. Selamat bergabung, udah Pras. Ya, udah Pras. Nah gini Bang, kita mau juga tanya nih. Kan Hmm. kemudian Abang setelah di stand up comedy, panggilan Abang ini salah satu juga bisa dibilang body shaming ini Bang. Cara gue kan juga agak hitam nih Bang. Jadi kan Ya, kayak keling. Kalau di kampung gua kaliang namanya di kampung. Apakah itu tuh menurut Akang tuh jadi apa? Jadi apa namanya? Jadi sesuatu yang apa namanya? Terganggu body nggak shaming. dipanggil itu gitu? Gue sih nggak terganggu sama sekali ya, karena bagi gue body shaming itu kalau lu dikatain sama seseorang dan lu nya nggak menerima itu. Iya, betul, 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 betul. Kalau lu dikatain hitam dan lu nggak nerima, jatuhnya kan itu penghinaan. Tapi kalau lu dikatain hitam dan terus lu, ya gue nggak masalah dibilang itu, karena emang ya gue secara warna kulit emang gitu sih. Jadi Memang gue itu nggak terganggu. kenyataannya gitu. Iya, jadi gue nggak terganggu sama sekali soal itu, gara-gara ya gue udah menerima kalau ya emang kulit gue begitu kok gitu. Iya, iya, iya. Jadi Abang memang nggak terganggu dan malahan jadi nama panggung sekarang ya Bang ya? Iya betul. Terkenalnya di situ gitu loh. Siapa sih yang ngasih pertama nama Keling tuh Bang, kalau boleh tahu? Apakah Abang sendiri atau teman-teman di stand up dulu? Gue sih seinget gue yang pertama kali nulis nama Yuda Keling tuh Ajis 2000 ya, seinget gue. Aja tua ibu, bener-bener. Iya. Kayaknya waktu itu di stand up Depok dia nulis nama Yuda Keling. Gue awalnya nulis namanya Yuda doang. Iya, Terus iya, iya, ditambahin iya. nama panggungnya jadi Yuda Keling sama dia gitu. Iya, iya, dan itu terpakai sampai sekarang dan itu jadi penambah terkenal bisa jadi kan Bang? Iya, jadi kayak nama panggung yang cukup unik lah di Mm, 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 mm. Nah, ini juga Bang, kalau kita lihat perkembangan zaman sekarang ini, apakah menurut Abang orang-orang sekarang ini mudah tersinggung, Bang?
Sekarang kan di medsos, di apa, kan luar biasa sekarang. Apakah menurut abang sebenarnya bukan kata-kata yang keluar dari mulut kita yang kasar, tapi orang yang mudah tersinggung sekarang? Mungkin aja itu benar, orang mudah tersinggung, tapi nggak bisa dipungkiri juga karena emang untuk beberapa hal ada yang bercandanya melebihi batas mungkin ya, menurut orang itu. Jadi itu dua hal yang berkaitan juga, kayak nggak bisa kita bilang semua orang sekarang jauh lebih tersinggung dibanding sebelumnya. Iya, iya. Gini Kang, tapi emang untuk beberapa kasus sekarang emang lebih tersinggung, kayak misal materi-materi stand up comedian dibawain tahun 2014 kalau ditampilin sekarang nggak tahu kenapa bener, jadi jauh lebih menyinggung dibanding tahun itu gitu. Tahun itu benar-benar. Dan apa namanya, sekarang ini kayaknya orang lebih sensitif juga terkait isu-isu politik lah, isu-isu yang hoax lah. Itu mempengaruhi Akang sendiri nggak ketika membuat materi komedi sendiri? Takut ini sensitif nih, ini yang sekarang loh Kang ya, ini gimana nih, ini karena gitu. Karena kebetulan materi stand up gua rata-rata menceritakan diri gue sendiri dan jarang ngomongin soal kayak politik atau sara atau gimana. Buat gue sih nggak terlalu terganggu karena gue pribadi ngomonginnya ya berkaitan gue ngejelekin diri gue sendiri, gue ceritain pengalaman pribadi gue. Tapi untuk beberapa teman-teman stand up ya itu jadi masalah banget karena yang biasanya ngomongin sesuatu dan itu aman, sekarang karena situasi orang yang lebih gampang marah ini jadi harus mengurangi, harus lebih berhati-hati gitu. Jadi kayak membatasi proses kreatif jadinya kan Bang? Iya, buat beberapa orang iya, karena dia udah gak bisa lagi nampilin diri dia sebelum-belumnya di masa sekarang gitu. Seni itu kan nggak bisa dibatasi kalau menurut orang kan Bang. Seni itu nggak boleh dibatasi. Dan stand up komedi atau komedi tunggal ini merupakan salah satu seni. Nah, ketika beberapa orang lain menganggap para komedian harus lebih sensitif terhadap perkembangan sosial. Kalau menurut Akang, sensitivitas komedian ini di mana sih perlu dibentuk sebenarnya Kang? Sensitifnya tuh menurut gue paling penting itu lu tahu di mana lu nampil aja sih. Iya, betul. Kalau lu nampil misal di kafe yang isinya cuma 100 orang dan lu udah tahu orang-orang yang datang tuh orang-orang yang ngerti sama seni stand up-nya, ya lu mau bawain materi kayak gimana ya yang nggak bakal jadi masalah. Kayak misal Majelis Lucu bikin acara, acara mereka pribadi di ruangan yang tertutup dan mereka mau bawain materi kayak gimana aja ya bebas gitu, karena penikmatnya udah ngerti sama komedi yang bakal dia bawain. Tapi kalau lu nampilnya di gor olahraga yang datangnya mungkin 5.000 orang atau di TV dan banyak bocil juga datang. Iya, lu perlu pilih-pilih materi yang lu mau sampein karena jadi sensitivitasnya di sensitif tentang tahu panggungnya aja sih gitu. Iya. Kalau menurut gua gitu sih. Iya. Gini juga Mas kan tadi bilang nih kalau sama teman-teman yang udah biasa kita deket, kadang bercanda itu bukan hate speech, bercandaan itu loh. Apakah Mas sendiri, kalau Abang Yuda sendiri sama teman-teman itu ada waktu perkenalan dulu? Ini temannya kayaknya sensitif. Apakah atau sama rata aja semua temennya? Gue anggap sama aja nih, sama agak persetuju aja semua gitu. Contohnya gitu loh. Kayaknya gue tuh kurang nggak tahu ya cara ngukurnya gimana ya. Tapi kan kita tahu kalau teman kita tanpa perlu dia sebut, kalau kita bercandain ini terus dia ekspresinya kurang apa namanya kayak nggak ikut bahagia gitu. Iya. Ya berarti kita udah sadar, oh berarti dia jangan dibercandain kayak gini karena dia kurang bisa menerima. Jadi itu kesadaran pribadi aja sih kalau gue yang menurut gue kayak gitu. Iya. Terus Kang, Kang, aku berabang aja lah, pakai labang. Terus Bang, apakah Abang ketika melakukan pernah ngerosting, balik ke roasting lagi ya? Apakah pernah nggak ngerosting seseorang tanpa persetujuan orang yang bersangkutan?
Pernah di roasting Bayu Skak itu kan gue harusnya nge-roastingnya Bayu Skak doang. Oh iya, Tapi dan itu ada Radit, ada juga Joshua. Ada Radit, ada Joshua. Iya, Joshua iya. mungkin udah bersetujuan karena kan bareng-bareng juga ada Oh Bang Radit, gitu, ada iya, Ria, iya, iya. Bang Radit, ada Ria yang inget gue Ricis, Radit. Ria Ricis ada juga, Reza betul. Arab, ada Iya, betul. keluarga Halilintar, banyak itu tanpa persetujuan Iya. kayak harusnya sih nggak gitu, cuma karena udah di panggung dan udah kelewatan kayak ya gimana ya, terus aja lah. Iya gitu. Apakah akan kena apa nggak? Kena kayak ditelepon lah atau dikasih komentar lah atau diapain lah gitu sama orang-orang yang di roasting itu? Sama orangnya sih nggak pernah, sama fansnya pernah. Gue pernah. Iya. Gue pernah ada kayak satu foto di Instagram gue yang komennya tuh 5.000 gara-gara gue diserang sama fansnya, sama orang langsungnya sih enggak. Iya. Lebih berbahaya fans ya daripada public figurnya sendiri ya, lebih mengerikan ya. Kurang tahu sih, coba mungkin aja yang mungkin yang public figure kayak ya Gimana Bang? Oke, tampaknya ada ngobrol kita lagi seru-serunya dan agak kesalahan teknis ini sepertinya entah baterai yang habis atau apa ya Bang Yuda ya. Ya nampaknya baterai yang habis sepertinya. Bang Yuda lagi off dulu, kita tunggu dulu ya sampai Bang Yuda bergabung kembali. Karena waktu kita nanti sampai jam 5 dan Bang Yuda juga ada kegiatan nanti. Untuk teman bahwasanya kuis kita udah berjalan dan beberapa teman-teman udah ada juga yang udah masukin bahan, bukan bahan sih, udah jawaban. Kepada teman-teman yang lebih cepat mengasih jawaban akan kita pilih nanti 2 orang pemenang untuk mendapatkan pulsa Rp50.000 untuk 2 orang. Pertanyaannya gampang, apa alamat website untuk pendaftaran mahasiswa baru di Institut Teknologi Padang? Kita baca-baca dulu komen dari teman-teman yang udah bergabung. Kita tunggu Bang Yudanya bergabung. Bang Umar, iya sama-sama. Ini ada juga, ndak cayo, aduh, apa kece ida keling, ya udah. Nah, WKK tuh udah pras, nah, apa sih link? Ada Bang Pras juga yang udah bergabung. Tadi udah kita tanya juga nih, Yuda pernah nggak sih lu ngerosting orang daripada pedagang Bosemutan? Udah kita tanya juga. Oke, selagi menunggu Bang Yuda Keling untuk bergabung, sekitar informasi tadi beberapa kesimpulan kita dapat dari pembahasan dengan Bang Yuda Keling mengenai hate speech sendiri. Hate speech ini merupakan salah satu kata-kata yang tidak menyenangkan, berbau hasutan, hinaan kepada sekelompok atau orang. Nah, kalau menurut Bang Yuda Keling sendiri, tergantung orang yang menerimanya. Contohnya kita teman-temannya nih, kayak gue sama siapa. Kayak gue sama teman gue ada gue panggil dia tuh kening contohnya kan. Nah, kayak itu kan menurut dia itu adalah suatu hal yang bercanda dan menurut orang lain dan bisa jadi enggak gitu loh. Kalau menurut Bang Yuda sendiri dan juga Bang Yuda sendiri ini menganggap bahwasanya udah ada pembatasan sekarang terhadap materi-materi yang ada di stand up comedy karena masyarakat Indonesia sekarang kayaknya lebih mudah tersinggung dengan isu-isu yang ada. Oke, selagi menunggu bergabung, bersabar ya teman-teman ya. Ini pertanyaan ya, avatar dengan elemen angin ganggu Yuda Keling. Kemudian Wali bisa daftar di TP Bang Umat bisa. Pak Sulaiman Beko Jo Apo Buko Jo Apo sore tergantung Pak PLT Pak Sulaiman. Nah, Wak ikut aja apa buka bersamanya. Kita coba ajak bergabung kembali Bang Yuda Kelingnya. Sepertinya belum bisa masuk. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman boleh bergabung juga di bawah dengan komentar pengalaman mengenai hate speech. Nanti kita bisa bacakan apa sih pengalamannya tentang hate speech. Kalau aku sendiri sih, kalau Umar sendiri sih pengalaman hate speech tidak terlalu tidak terlalu banyak juga. Namun ada beberapa yang lebih menyakitkan itu mungkin hate speech-nya ke arah orang tua atau bercandaan teman-teman yang baru kenal mungkin ya. Kadang kita beberapa orang yang baru kenal ini mungkin ingin lebih dekat, ingin lebih akrab, tetapi
tidak pada tempatnya gitu loh. Rasanya kita baru kenal kok udah bercandanya udah sampai sana ya. Itu. Oke teman-teman punya pengalaman-pengalaman tentang hate speech boleh kita bagi mungkin ada pengalaman yang apa juga. Kita bergabung juga tuh sama Bang Yuda Keling. Ntar masih menunggu bergabung ya, belum masuk Bang Yuda Kelingnya. Ayo teman-teman yang punya pengalaman. Oke, ada pertanyaan lagi Bilo, kuliah Bang Umar ditunggu aja ya apanya surat keputusan terbarunya. Untuk saat ini kita masih menunggu dari pemerintah juga. Nanti kena hambat, kena razia kita sama Pol PP di sini deh kalau kita kuliah. Pending Bang Andi PLT nanti. Bang Ida sudah ingin bergabung kembali. Oke. Oke, Bang Yuda sudah mulai bergabung. Kita menunggu Bang Yuda. Tambah putih Umar sejak PSBB. Iya Pak, mandi susu kambing. Iya. Salam Umar. Iya sama-sama Pak. Tadi ada usul juga dari siapa tadi? Pengalaman hate speech selama SD selalu dihina ya tinggal dilawan baik. Iya bener Jawin, kadang beberapa orang ada yang kurang apa. Ini Bang Yuda Keling udah apa? Usul kapan share inspiratif dengan beliau? Iya oke Pak, BA11 ITP kapan share? Ya dengan Pak Rektor insya Allah kita lagi tunggu. Oh ya udah masuk. Bang Yuda Kelingnya udah Halo, masuk. Bu. Oke Bang. Tadi handphone gua tiba-tiba mati. Baterainya habis ya? Iya, gua nggak tahu. Iya gak apa-apa. Cuman udah aman. Aman. Oke, kita lanjut. Aman, tadi kita lagi ngomongin soal apa? Kita kan lagi ngomongin soal ini tadi. Soal gini tadi kan, fans-fansnya di mereka yang memenuhi timeline lo gitu loh Bang. Nah, ada lanjutannya di pertanyaan nih Bang. Di media sosial sendiri kan sekarang kan bebas nih, banyak bocil-bocil juga, banyak orang yang kita nggak tahu siapa orangnya. Dan komen-komen yang banyak juga. Ada nggak komen-komen yang menurut Mas sendiri, menurut Abang sendiri itu merupakan hate speech yang parah gitu loh? Gua kalau orang yang komen di sosmed gua, kalau ada yang ngatain, gua selalu nganggap karena dia mungkin tahu persona gua di panggung stand up, jadi gua nganggapnya itu bercanda. Kalaupun ada yang gua rasa keterlaluan, gua nggak mikirin itu berlebihan kayak betul. Oke nih orang kayaknya hitungannya udah bukan bercanda deh. Jadi kalau gue udah ngerasa ada dia nih bukan cuma buat bercanda, emang mau ngatain aja, ya gue lebih memilih untuk nggak baca lebih lanjut gitu. Kalau bisa gue blok langsung gue blok gitu. Biasanya sih gue kayak gitu. Iya. Ya kalau ada orang yang mau ngatain kita dengan niat buat menjatuhkan, niatnya bukan bercanda, ya ngapain banget kita berteman sama orang kayak gitu. Kalau gue mikirnya segitu. Dan dia bisa jadi bahan terus tuh Kang kalau kita nggak blok, besoknya datang lagi gitu loh. Iya, kayak karena gue tuh berprinsipnya kayak susah banget buat minta semua orang nggak ngatain kita. Jadi kalau ada hal-hal yang bisa kita kurangi itu, kayak mungkin ngeblok ya, itu bakal jauh lebih baik dibanding kita ngomel-ngomel gara-gara ada yang ngatain kita sih. Iya, dan bisa jadi bahan pikiran juga nanti kalau terlalu dipikirkan, bener ya, Bang ya? Iya gitu. Dah, gini ya, satu lagi Kang. Kalau di hate speech yang di komentar yang di media sosial itu, keluarga kira-kira, ini maaf ya pertanyaan agak pribadi nih. Keluarga kira-kira komennya apa sih? Kayak mungkin kekasih juga, kok gitu materi. Ada komen-komen yang kayak gitu juga nggak? Atau ada masa-masa, kok itu terus, kok gitu loh. Komentarnya gimana sih kalau keluarga? Kebetulan mama sama papa gue nggak main Instagram, jadi dia nggak pernah baca. Syukur ya. Syukur juga ya. Iya. Kalau kekasih kalau misal kayak, kalau dia tuh udah, karena dia tahu gue juga dari lama di stand up, dia juga nganggapnya apa yang kalau ada orang yang ngatain gue, dia nganggapnya dia tahu itu cuma bercanda. Cuma kalau emang berlebihan, dia juga nggak tahu nih kayaknya ngatanya udah berlebihan, dia mending di-cut aja, kayak misal di-blok atau gimana, atau dihapus komennya. Iya. Tapi kalau rata-rata yang ada di Instagram gue sih, gue tahu niatnya cuma bercanda sih gitu. Kalau umpamanya yang terlalu kasar atau terlalu, menurut Akang ini terlalu apa nih, terlalu parah nih. Kalau ketemu orangnya mau diapain Kang? Sayangnya gue nggak berani buat berantem.
Jadi kalau ketemu, kalau ada Pras Teguh mungkin gue suruh Pras yang mukulin ya. Turun tangan Pras Teguh langsung. Iya. Gue nggak ada ototnya sama sekali. Jadi kalau ketemu gue salim kali sama orangnya. Kalau bang gitu bang, mungkin gue yang salah gitu. Iya. Padahal sebenarnya komen dia udah apa ya, udah. Tapi pasti ada rasa gitu loh, ada rasa berapi-api di dada pasti dong. Kayak gue mau apa ini orang nih gitu loh. Itu gue tuh nggak tahu kenapa gue tuh nggak terlalu mikirin orang yang komentar jahat gitu. Gue jarang ambil hati gitu. Kecuali betul, emang betul, komentarnya, kecuali dia ngomentarinya dengan baik, kayak misal dia ngomentarin video gue, tapi dia ngejelasin video, bukan cuma teriak video lu nggak lucu, tada bla bla gitu. Misalnya. Tapi kalau dia ngejelasin sini kayak, bang menurut gue video lu kayak gini deh, kurangnya gini. Nah gue lebih ngena ke orang yang komentar kayak gitu. Walaupun ujung-ujungnya sama ngatain gak lucu, tapi kalau dia ngejelasin dengan baik ya gue lebih mikirin yang kayak gitu. Iya, jadi kayak ada sesuatu yang kita dapat juga pelajaran kan gitu enaknya. Iya. Daripada dia cuma ngasih tahu ini jelek, tapi nggak ada solusinya kan gitu. Betul Mas? Iya, betul Bang. Gue kalau dibilang gak lucu doang sih nggak masalah, tapi kalau dia udah gak lucu, muka lu kayak bla 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 bla, itu kan artinya nih orang udah bukan cuma bercanda nih biasanya. Soalnya kalau yang komen ke gue tuh kayak misal gue lagi foto sama Angga Yunanda, terus dia bilang loh ternyata bayangannya Angga Yunanda punya gigi juga ya, misal kayak gitu kan. Gue tahu niat dia buat menghibur yang baca juga kan. Kalau yang kayak gitu tuh nggak masalah. Iya. Ada yang parah juga nggak menurut kayak pernah Kang terima di media sosial? Boleh dibagi nggak? Kemarin sih baru aja. Kemarin kan gue live Instagram. Cuma karena lu kan institusi pendidikan, gue nggak enak buat sebutnya. Oh iya benar juga sih. Nanti takutnya jadi bahan. Misal kemarin kayak gue bilang, lagi live ada yang bilang muka lu kayak. Nah gue sensor belakangnya. Iya. Kalau gue sebut sekarang gak enak nih karena bukan Instagram pribadi lo. Iya benar. Institusi ITP. Iya gak enak. Terkomentar di sumbar pos. Juga keliling pendidikan kata-kata kotor pula kan. Iya. Yang jelek mungkin nanti nama ITP. Kok bisa sih ITP? Yang orang kayak gini diajak. Iya. Padahal kita udah bahas dari awal nih gitu kan. Iya, jadi gue ada sih komentar yang rada nyebelin, cuma karena situasi kita sekarang nih, gue live-nya bareng sama ITP Padang, gue nggak bisa sebutin kayak gimana, karena menurut gue emang kasar banget gitu. Dan Akang langsung gimana sih sama komentar orang tuh? Apakah di blog, gue marah, gue apa langsung gitu? Kalau kebetulan kemarin gue tuh lagi diskusi sama pacar gue. Betul. Dia kan dia lagi bikin diskusi tentang gimana stand up comedy bisa membantu well-being dan kesehatan mental. Kesehatan mental, betul. Diskusinya lagi kayak gitu. Terus ada tiba-tiba orang yang masuk terus langsung komentar yang nggak nyambung dan kasar. Gue kemarin langsung memutuskan buat nge-kick orang itu dari live karena iya bagus. Ini pembahasannya lagi serius. Cewek gue kan psikolog ya. Iya betul. Dia lagi mau menyampaikan apa-apa yang udah sempet dia pelajari. Kalau ada orang yang kayak gini kan hitungannya mengganggu situasi diskusinya. Jadi gue lebih milih buat nge-kick orang itu dari live-nya. Iya. Dan juga akan mempengaruhi yang lain untuk mengomentari kata-kata dia, Kang, Mas. Iya, jadi takutnya bikin gak fokus orang-orang yang fokus mau mendengarkan. Iya, benar. Kita men-share diskusinya ilmu, gitu. Iya, membagi ilmu gitu loh. Gini, terakhir nih, karena Mas Yuda jam 5 katanya mau ada acara juga. Nah, kita bukan acara, gue biasanya masak. Gue jago masak. Oh, masak sendiri ya? Iya. Nenek gue kan Padang ya, ada lah. Namanya? Iya.
nenek gue tuh bukan nenek apa deh, ayah gue tuh orang Pariaman, Lubu Aluang. Lubu Aluang. Jadi gue tuh di sini juga ternyata. Jadi gue tuh dari kecil suka ngeliatin masak, jadi gue sering sosok masak, kayak gue tanya aja pras pada gue kirimin masak. Iya, kemarin ada ayam, gue lihat status Bang Pras ada ayam lu kirimin ke Bang Pras, gue lihat. Iya. Ya boleh nih, rendang lu kirimin ke Padang. Aneh juga tuh ya, rendang dari Jawa lu kirimin ke Padang. Orang sana jauh lebih jago sih. Pertanyaan terakhir nih untuk Bang Yuda, apa sih kiat menghadapi komentar-komentar negatif dari versi Bang Yuda sendiri, dari seluruh medsos lah, kiat negatif, kan banyak hate nih ya, apa-apa aja sih kira-kira? Ya Allah, matilah. Oke. Masih kok Kang? Masih Mas? Aduh, sepertinya mati lagi nih handphone, padahal pertanyaan kita yang terakhir. Tadi udah kita jelasin ya kepada teman-teman bahwasanya banyak hate speech juga yang udah disampaikan oleh Bang Yuda, beberapa materi. Nah, kita tunggu secara Bang Yuda bergabung. Yang mana yang bagus komentarnya. Nah, Yuda ke link keluar tadi, kita coba ajak bergabung lagi. Sebenarnya baterai beliau lagi bermasalah ya. Tapi kita coba bacain komen-komen teman-teman semua dulu. Kok Bang sama Yuda Keling kayak kakak adik ya? Ya, kami sama-sama Keling ya. Pertanyaan Anda sangat luar biasa. Pak Doni kekasih. Aduh, kekasih siapa? Kekasih Bang Yuda maksudnya Bang. Dicor aja Bang. Ya, buat para haters yang berkata komentar negatif bisa kita cor sama-sama. Kita masukkan ke dalam coran, kita tutup di bawah. Ini kalau mau nanya harus japri WA Bang. Enggak, langsung aja di sini Irham Fazri. Yuda punya sayap putih di belakang. Itu backgroundnya Mbak. Adnir Yuda a.k.a. Wolverine. Iya, kita saudaraan Wolverine semua ya. Kemudian ada komen juga. Iya, ada saja tuh Ange Jo. Hari Ange. Laman di Yuang Alun. Buat orang-orang yang ngumpul di Sarinah, udah lihat statusnya Bang Yuda yang terakhir. Silakan dilihat. Randang cie. Oke, anggu-anggu. Ya, anggu-anggu geleng-geleng. Bentar kita coba bergabung dulu. Kuisnya tentang apa Bang Amarko? Ya, pertanyaan kuisnya. Apa alamat website untuk pendaftaran mahasiswa baru di Institut Teknologi Padang? Nah, jawab ya, kirim ke email yang ada di bawah nih ya. Nah. Gagah Bang Umar di sini. Kalau dibanding Yuda kalian, kami sama-sama ganteng, Dek. Nah, ada Dinal kok. Kuisnya dan lebih baik senyumin pada orang yang sering hate speech, nanti dia juga pasti bosan. Benar. Jawaban paling benar itu adalah kepada orang-orang yang hate speech, baik kepada Anda yang langsung atau di media sosial. Lebih baik senyumin aja orang-orang yang itu dan doakan semoga dia dapat hidayah. Jangan doakan cepat ke Tunggul Hitam, doakan aja cepat dapat hidayah. Semoga dapat berubah orangnya, karena hate speech ini merupakan salah satu kata-kata yang menurut sebagian orang nggak apa-apa, tapi menurut orang lain belum tentu sama gitu loh. Kayak Bang Yuda tadi contohnya, Bang Yuda dipanggil sama Keling ya, gue nggak apa-apa karena itu kenyataan gue Keling, tapi beberapa orang mungkin yang Keling juga tidak sama mau dipanggil Keling atau enggak gitu loh. Oke, kita tunggu. Halo, apa kabar Bang Umar? Sehat? Renol, gimana kabarnya Renol? Sehat juga. Di Payakumbuh sekarang kayaknya ya. Yuda Keling, kita masih pertanyaan terakhir sama Bang Yuda, kita tunggu untuk bergabung. Pertama-tama kita infokan juga bahwasanya pendaftaran mahasiswa baru ITP telah dibuka. Teman-teman bisa klik di spmb.itp.ac.id. Caranya gampang sekali, tinggal klik. Ada beberapa pilihan di sana, mulai dari kelas mitra, mulai dari kelas reguler, dan kelas beasiswa yayasan. Perbedaannya apa? Kalau kelas reguler itu khusus untuk mahasiswa yang dari SMA, SMK, MA, dan sederajat. Sedangkan untuk kelas mitra itu merupakan mahasiswa dari kelas transfer D3 ke S1. Dan juga beasiswa yayasan yang spesial untuk adik-adik semua. Beasiswa yayasan ini bebas kuliah uang 1 tahun khusus untuk beasiswa siswa tamatan SMA, MA, SMK dan sederajat akan dapat beasiswa free uang kuliah 1 tahun
kecuali di luar biaya PKKMB, dan akan bisa diperpanjang di tiap semesternya ketika nilainya tidak ada yang C. Long time no see, Mbak Uum. Iya, sama-sama. Bila Pak Ukri diundang tanya-tanya soal corona, nah jadi nyoba balik itu. Ya nanti kita undang ya Dede. Insya Allah Pak Ukri nanti kita undang. Udah ada rencana dan jadwalnya udah ada. Insya Allah nanti kita lihat postingannya aja ya. Langsung dari Jepang nanti kita ajak live. Kalau bisa pas Idul Fitri nanti kita ajak live ya. Dulu kita ajak bergabung lagi kembali Bang Yuda Kelingnya. Apakah sudah aktif beliau? Masih belum. Berinformasi juga kepada teman-teman bahwasanya prodi kita ada prodi yang baru, yakni prodi teknik lingkungan. Jadi yang pandai-pandai paham-paham lingkungan akan masuk jurusan itu. Cocok tuh. Suko-suko kapara, cocok masuk itu tuh. Galak Febri ke kapara. Oke. Kepada teman-teman sekalian, kita tunggu pertanyaan terakhir ini soalnya konklusi dan kesimpulan kita pada hari ini. Jangan sampai tidak ada kesimpulan. Iya, Dede, dia di Jepang ini. Kita akan live nanti dari Jepang. Insya Allah dari beberapa dosen kita yang kuliah di luar negeri, kita akan laksanakan live langsung. Seperti Bapak Taufal juga yang dari Arab Saudi, kita akan lakukan live. Jadi disupport aja, ditonton aja. Jangan hate speech. Nah, itu yang paling penting, jangan hate speech. Didukung terus Instagram ITP dan YouTube ITP juga supaya kita bisa berkarya terus, bisa membuat sesuatu terus, bisa talk show terus. Nah, tunggu lagi Bang Yudanya bergabung, belum bergabung beliau. Kita tanya tim huru hara kita ini gimana? Belum? Oke. Mungkin karena keterbatasan kita juga, kayaknya Bang Yuda tidak bisa bergabung sampai saat ini. Kalau kayak gitu kita closing aja. Untuk live kita pada hari ini tentang hate speech, mungkin beberapa kesimpulan yang kita bisa dapatkan. Hate speech ini banyak beragam modelnya. Ada orang yang bisa dikatakan menerima hate speech itu dengan sangat senang hati, ada juga yang enggak gitu loh. Seperti penjelasan Bang Yuda tadi, kalau kita sama teman-teman ya biasanya wajar-wajar aja gitu loh. Tapi kalau kita nggak sama teman-teman, belum tentu orang itu mau diterima. Dan juga sensitivitas warga kita sekarang mungkin terlalu sensitif, sehingga beberapa materi-materi komedi juga tidak bisa dimasukkan ke dalam materi gitu loh. Jadi materi gitu loh beberapa keadaan, karena menganggap itu lebih sensitif seharusnya para komedian. Nah, dan juga tadi kita juga dengar penjelasan Bang Yuda terkait dengan komentar-komentar di media sosial, dan beberapa solusi dari Bang Yuda sendiri adalah ngeblok contohnya. Dan juga atau bisa jadi nanti kita kalau komentarnya membangun, mungkin kita bisa ucapin terima kasih. Tapi kalau komentarnya lebih banyak menjelekkan, mungkin kita solusi satunya adalah blok. Karena kita juga pernah laksanain dulu ke beberapa teman-teman yang komentarnya negatif, ya kita blok aja, ya. Mungkin itu aja untuk hari ini. Kita akan umumkan pemenang kuisnya yang dapatkan pulsa Rp50.000 untuk 2 orang pemenang. Yang pertama adalah Dwiki Fadrian. Dan yang kedua adalah Mutia Nisa Novelty Azwir. Selamat, pulsanya akan kita kirimkan nanti. Dan juga hari ini kita cukupkan. Besok jangan lupa kita adalah bersama Ustadz Ismet. Pembahasannya tentang PDKT atau ta'aruf. Cocok nih untuk para jomblo-jombloan, jomblowati yang ada di nonton sekarang. Akan dibawakan nanti oleh host kita yang kondang juga, Ustadz Hamdi. Yang sangat kondang sekali ya, Ustadz Kening. Dan juga teman-teman sekalian, selamat berbuka, semoga bermanfaat pembicaraan kita pada hari ini. Ada yang dibawa pulang ke rumah, dan juga semoga kolaknya enak ya. Terima kasih, support terus ITP dengan follow dan like seluruh platform ITP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.